Saya benci Pajajaran. Loh, apa yang membuat Anda membenci Pajajaran? Saya benci Pajajaran. Kan udah nggak ada Pajajaran. Kenapa Anda begitu membenci Pajajaran? Mereka mengkhianati bangsanya sendiri. Mengkhianati bangsanya sendiri. Tapi betul ada yang mengatakan Fatahillah itu berasal dari kerajaan Pasai di Aceh, Samudra Pasai. Naga Menggolo. Masya Allah. Anda datang dari mana ini? Kayaknya dari jauh. Fatahillah. Sahabat siar yang berbahagia, Pelabuhan Sunda Kelapa yang terletak di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara menyimpan sejarah yang panjang. Kami, tim Syiar Dalam Gelap, mencoba menelusuri jejak-jejak sejarah yang ditinggalkan. Mediumisasi pun dilakukan dan cerita tentang tragedi peperangan besar di lokasi Pelabuhan Kelapa mulai terungkap. Namun ada sisi lain yang masih berselimut awan tebal. Belum lagi kedatangan makhluk dari pulau seberang menjadikan liputan kali ini semakin memanas. Seperti apa cerita selengkapnya? Tetap di Syiar Dalam Gelap. Lalu kenapa membuka komunikasi dan membuka perjanjian dengan negeri lain itu, Surawisesa? Tapi ada satu alasan kuat mungkin. Kenapa Cirebon dan Demak lebih dulu menguasai Sunda Kelapa? Sebab bangsa Portugis ingin menguasai Pelabuhan Sunda Kelapa ini. Pelabuhan Sunda Kelapa. Masya Allah. Tapi betul ada yang mengatakan Fatahillah itu berasal dari kerajaan Pasai di Aceh, Samudra Pasai. Anda mengenal itu? Samudra Pasai. Maksud Anda Pelabuhan Sunda Kelapa ini berubah jadi nama Jayakarta begitu? Iya. Setelah dikuasai oleh Fatahillah. Iya. Jayakarta. Pangeran Jayakarta bukan Fatahillah. Pangeran Jayakarta? Beliau ditugaskan di kerajaan Banten. Artinya Pangeran Jayakarta berasal dari Banten begitu? Iya, gelar. Sebuah gelar. Berarti punya nama asli. Anda tahu nama asli Pangeran Jayakarta? Sebelum agamamu masuk ke tanah kami, kami salah satu kerajaan yang memihak kepada selatan. Jadi maksud Anda Sunan Gunung Jati pernah datang ke negeri Anda? Iya. Ke wilayah Lampung. Apa yang dilakukan di sana? Mensiarkan agama Anda. Oh, bersiarkan Islam. Dendam masa lalu yang harus dituntaskan. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat siar yang dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada malam hari ini kami kru siar dalam gelap bersama dengan guru kita bersama Ustadz Muhammad Hakim Bawazir telah berada di Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Tepatnya di Pelabuhan Sunda Kelapa. Masya Allah, Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan saksi bisu dari panjangnya sejarah terbentuknya kota Jakarta. Tempat yang strategis membuat banyak pedagang dari mancanegara maupun dari luar Pulau Jawa datang untuk melakukan perniagaan di sini. Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan pelabuhan tertua. Tempat yang strategis membuat Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi incaran bagi bangsa-bangsa lain untuk menguasai Pelabuhan Sunda Kelapa. Apabila kita berbicara tentang Pelabuhan Sunda Kelapa, kita teringat dengan salah satu sosok yang bernama Fathaillah. Beliau berhasil mengusir Portugis dari Pelabuhan Sunda Kelapa dan membuat Sunda Kelapa terbebas dari penjajahan. Tepat pada tanggal 22 Juni 1527 tahun yang silam, Pelabuhan Sunda Kelapa berubah nama menjadi Jayakarta. Jayakarta berarti kemenangan yang gemilang atau kemenangan yang tercapai. Dan tanggal tersebut menjadi hari lahir dari kota Jakarta. Sahabat siar, syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya bersama guru kita bersama Ustadz Muhammad Hakim Bawazir akan mencoba untuk mencari informasi sebagai penunjang dan penambah wawasan terhadap perjalanan Pelabuhan Sunda Kelapa yang mudah-mudahan dapat membawa hikmah dan juga pelajaran bagi kita untuk selalu menjaga warisan dari para leluhur kita. Oke, kalau begitu kita ketemu saja guru kita bersama Ustadz Hakim Bawazir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kita sudah berada di Pelabuhan Sunda Kelapa nih Pak Ustadz. Iya, betul sekali ya. Sesuai dengan namanya Pelabuhan Sunda Kelapa 1527. Masya Allah, Pelabuhan Sunda Kelapa ini apa ya Pak Ustadz ya? Jadi sentral sejarah kota Jakarta sebenarnya Pak Ustadz. Betul. Cikal bakal ya. Cikal bakal kota Jakarta. Kota Jakarta itu. Selain pelabuhan tertua, banyak rentetan sejarah yang terjadi di tempat ini Pak Ustadz. Betul, luar biasa. Memang kalau kita baca buku-buku sejarah yang berkaitan dengan Pelabuhan Sunda Kelapa ini luar biasa. Apalagi dahulu kala itu bangsa kita terkenal memiliki banyak pelabuhan-pelabuhan penting ya. Betul. Selain di Sunda Kelapa, ada juga pelabuhan di Banten, di Cirebon, di Surabaya, di Gresik. Wah, luar biasa. Banyak. Karena memang negara kita negara maritim. Itu yang nggak bisa dihilangkan. Ya, artinya memang dulu para leluhur kita itu mereka biasa melakukan perdagangan antar pulau, antar negeri dan lain sebagainya. Dan kebetulan kita ini memiliki sebuah komoditi khas, yaitu kaya akan rempah-rempah yang sangat diminati oleh negeri-negeri lain. Betul, Pak Ustadz. Portugis, Belanda, Spanyol, India, Arab, Cina dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Jadi, alhamdulillah Pak Ustadz. Jadi memang walaupun Pelabuhan Sunda Kelapa ini dimulai dari abad ke-15 Pak Ustadz, untuk dikenalnya gitu. Tapi sebenarnya itu jauh sebelum itu sudah ada sejarah-sejarah yang apa ya Pak Ustadz, yang sangat menarik sebenarnya. Betul. Jadi rentetan itu sangat panjang. Bahkan ada ahli sejarah pun yang mengatakan pelabuhan ini hakikatnya sudah ada di zaman era Tarumanegara. Sekitar abad ke-4 sampai abad ke-6 ini sudah digunakan sebagai apa namanya pelabuhan. Jalur pelabuhan perdagangan pada waktu itu. Masya Allah, panjang sekali Pak Ustadz itu. Luar biasa. Makanya ini kita liputan malam hari ini harus menyiapkan banyak mediator ini. Banyak mediator Pak Ustadz. Iya. Khawatirnya juga banyak makhluk-makhluk yang mencoba masuk, apalagi posisi kita berada ini tepat di pantai utara. Nah, itu kita punya sejarah
kelam juga. Insyaallah. Iya, ada makhluk-makhluk pantai utara. Tapi mudah-mudahan lah, karena persoalan juga udah selesai, jadi nggak diperpanjang lagi lah. Oh, iya benar. Iya. Masya Allah. Dan kita mencoba fokus ya terhadap sejarah yang tersimpan gitu loh. Oh, iya. Dan tentu pengungkapan ini bukan sebagai sandaran kebenaran kita. Baik, Kita betul. mencoba untuk mengungkap dari sisi-sisi lain. Semuanya kaitannya bukan legitimasi tentang sejarah yang diceritakan, tetapi kita mencoba mengulik hikmah pelajaran Betul. dari apa yang disampaikan gitu. Kita coba cari sisi-sisi lain atau apa ya, celah-celah lain gitu dari dialog-dialog yang kita bangun. Betul. Seperti Kalau itu. untuk sandaran tentu saja kita harus dari bangsa manusia sendiri, Pak Ustadz, ya. Betul. Dari peninggalan-peninggalan yang Peninggalan. sudah diketemukan. gitu. Diketemukan, alhamdulillah. Gimana nih, kayaknya udah cukup, kita langsung ke Sudah cukup panas, sedimentasi Pak Ustadz? Oh, hawanya panas. Masya Allah. Nggak ada AC apa ini di sini? Luar biasa ini Masya panas. Allah. Apa karena pinggir laut juga kali ya? Nggak ada angin juga pinggir laut, Ustadz. Nggak ada angin ya? Iya. Waduh. Masya Allah. Baiklah sahabat siar, kita nggak berpanjang-panjang lagi. Kita akan langsung melakukan prosesi mediumisasi. Mudah-mudahan ada informasi yang mampu kita gali. Yang mana dari informasi itu semoga bisa memberikan hikmah dan pelajaran Amin. bagi kita. Amin. Bagaimana kita mensikapi orang-orang zaman dulu. Iya, agar ketika tokoh-tokoh baik mampu kita untuk menirunya. Dan ketika ada tokoh-tokoh yang buruk, kita coba jauhi sejauh-jauhnya. Insya Allah. Terutama para penjajah. Masya Allah. Betul, Ya. Ustadz. Udah nggak zamannya lagi sekarang Adu jajah. dombanya, Pak Ustadz. Adu dombanya, Harus wah, luar kita biasa. pelajari juga itu, Pak Ustadz. Luar biasa. Insya Allah. Nah, oleh sebab itu, jangan kemana-mana. Tetap di Syiar Dalam Gelap. Bentar, Mas Iman ya. Ini anggap aja spring bed. Insya Allah. Oke, anggap aja spring bed. Ini Ini, wah, itu bagus siapa itu? ini makhluknya udah mau masuk atau mari dulu masuk dari mana? Atasnya. Oke. Kita bikin pusaran di atas itu untuk yang masuk pusaran langsung. Oh gitu. Oke sahabat siar, alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan mediator baru lagi dari Koril Jakarta. Dengan Kang siapa? Iwo. Kang Iwo. Oke. Kang Iwo baru pertama kali ya? Iya Kang. Apa udah pernah? Belum Kang baru ini. Belum pernah? Maksudnya. Masya Allah. Mudah-mudahan lancar ya. Amin, amin, amin. Oke, kita mulai aja mediumisasi yang pertama. Siap. Kita hadap sana. Waduh, yang mana ini? Oke. Kang Iwo, sini ente merem ya. Siap. Ente fokus, merem aja, ente fokus yang dalam. Santai aja. Bismillah. Bismillah. Kita mulai ya. Siap. Bismillah. Bismillah. Ya ya ya. Kita nasta'in. As-salatu was-salam. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. بسم الله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. بسم الله. Kayak macan nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa saya berhadapan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anda muslim ya? Karena Anda mengucapkan salam. Oke, bisa sebutkan nama Anda? Boleh saya tahu nama Anda? Alhamdulillah, kita duduk.
Oke. Oke. Alhamdulillah sudah sempurna. Apa Anda makhluk berasal dari tempat ini? Yang pakai ini siapa? Biar kedengeran. Oke. Gimana? Bisa sebutkan nama Anda? Saya berasal dari ujung sana. Ujung sana, ujung sana. Suatu pulau? Pulau Bidadari. Pulau Bidadari. Masya Allah, jauh juga ya? Ya, di ujung sana. Berarti Pulau Bidadari itu sebelahan dengan Pulau Onrus. Ya. Ada apa ini? Oke, perkenalkan kami dari Syiar Dalam Gelap. Kami datang kemari untuk mencari informasi terkait pelabuhan Sunda Kelapa. Apakah ini pertama kali Anda masuk ke dalam tubuh manusia? Oke. Gimana? Apakah Anda tahu sejarah tentang pelabuhan Sunda Kelapa? Saya tidak mau tahunya. Tidak mau tahu itu? Tapi sebenarnya Anda tahu? Ada yang akan bicara. Begitu. Oke lah, kalau Anda tadi menyebutkan Anda dari Pulau Bidadari. Apa yang Anda lakukan di Pulau Bidadari? Dalam arti, apakah Anda menjaga sesuatu? Iya. Apa yang Anda jaga di sana? Benda. Benda? Ya, Benda apa itu? benda. Apakah benda bersejarah? Benda bersejarah. Benda. Kalau boleh saya tahu, benda apa dan dari mana itu? Suatu kotak? Ya, Oke. dalam kotak. Saya menjaganya. Kotak ini awalnya berasal dari bangsa manusia? Atau memang Besar. ada yang besar, ada yang kecil? Berada di ujung sana. Oke, nggak apa-apa. Biarkan aja itu. Apakah Anda ingin? Tidak, saya tidak ingin itu. Saya hanya ingin mencari informasi. Oke. Kalau benda itu ditinggalkan oleh siapa? Sehingga Anda menjaganya? Tadi apa yang Anda lakukan itu? Ada sesuatu di atas sana. Ada sesuatu? Ya, yang ingin mengganggu aktivitas di sini. Oh, begitu. Apa Anda? Ada yang ingin mengganggu. Berhati-hatilah kalian semua. Baik. Siapa tadi makhluk yang datang itu? Dari mana? Tara!
Bismillahirrahmanirrahim. Apakah terjadi pertempuran? Ya. Anda mengenal makhluk itu? Apa Anda? Biarin, dia lagi nangis, kasihan. Kalau ini Anda kenal? Ya. Pergi kembali. Oke. Bismillah. Jadi ada makhluk yang ingin mengganggu kegiatan tempat ini. Tapi Anda mengenal makhluk itu? Ya, saya mengenalnya. Mereka berasal dari mana? Ada utusan dari Baruna. Masya Allah. Berarti dari selatan ya? Ya. Masya Allah. Terus apa yang Anda lakukan tadi itu? Saya ingin mencoba untuk melawannya. Para tentaranya. Oh, mereka mau bawa pasukan? Ya. Masya Allah. Kami pun membawa pasukan. Oke. Baiklah. Apakah sudah kondusif? Insya Allah. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu melanjutkan pertanyaan tadi. Anda menjaga sebuah kotak. Ya. Itu peninggalan dari siapa? Tinggal dari Belanda. Banda? Belanda. Oh, Belanda. Masya Allah. Kenapa Anda harus menjaga kotak itu? Ada yang memerintahkan saya. Makhluk juga? Seseorang. Dari bangsa manusia? Pangeran Jayakarta. Masya Allah. Anda diperintahkan Pangeran Jayakarta untuk menjaga kotak tersebut. Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti Anda mengenal sosok Pangeran Jayakarta dong? Insya Allah. Kalau sosok beliau seperti apa sih yang Anda kenal itu? Tinggi besar. Tinggi besar. Kemudian Punya perawakan yang bidang. oh, mempunyai badan yang bidang ya. Kalau dari sifat dia seperti apa? Masya Allah. Masya Allah. Apa beliau juga mengajarkan agama? Kemudian Anda bisa mengenal dia ceritanya seperti apa? Bolehkah saya duduk? Silakan. Kita duduk aja lebih enak. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Dahulu kala saya berada di ujung sana. Nggak kedengeran, Ustaz. Nggak kedengeran. Nggak itu Ustaz tadi. Saya bertemu dengan beliau, Pangeran Jayakarta. Beliau memberikan sesuatu pengetahuan pada diri saya. Alhamdulillah. Saya menerima itu. Dan saya mengikuti apa perintah dari Pangeran Jayakarta. Berarti Anda dimuslimkan oleh Pangeran Jayakarta? Alhamdulillah. Masya Allah. Beliau. Masya Allah. Kalau Pangeran Jayakarta sendiri berasal dari mana sih? Kalau setap pengetahuan Anda? Saya tidak mengetahuinya. Oh, Anda tidak mau tahu itu ya? Beliau hadir di sana. Oh, begitu dia datang, Anda sudah ada di sini ya? Di sana. Oke. Kemudian beliau mempunyai banyak murid. Banyak. Apakah beliau juga melawan Portugis saat itu? Pada waktu itu penjajah ingin menghancurkan negara ini, Indonesia. Namun karena ada beliau, Pangeran Jayakarta, yang menghadang semuanya, para penjajah yang ingin mengambil hak-hak dari orang Indonesia. Oh, begitu. Beliau juga melindungi pelabuhan Sunda Kelapa ini ya? Alhamdulillah. Karena beliaulah pelabuhan ini terus berada di sini. Alhamdulillah. Tidak ada beliau maka akan terjadi sesuatu. Tidak ada yang menjaga ya pada saat itu ya? Betul.
Oke. Kemudian kalau kesehari-harian dari Pangeran Jayakarta sendiri apa sih? Selain mereka menghalau penjajah, apakah berdagang juga? Beliau orang yang dermawan, sangat cinta, kasih sayang Masya Allah. terhadap manusia, punya budi pekerti yang baik. Masya Dia Allah. sangat luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kalau sekarang itu Anda terketuk hatinya ya untuk mengikuti ajaran beliau ya. Betul sekali. Masya Allah. Tapi banyak dari bangsa Anda yang mengikuti ajaran beliau. Banyak sekali di ujung sana yang mengikuti ajaran Pangeran Jayakarta. Kemudian apakah Anda mengenal nama Fatailah? Ya, beliaulah itu. Itulah beliau. Oke, itu adalah nama asli dari Pangeran Jayakarta. Ya, Pangeran Jayakarta hanya sebuah nama julukan. Julukan ya. Berarti satu orang yang sama. Ya, Oke, kalau begitu. Kenapa lagi? Masih ada serangan? tidak ada henti-hentinya ke utara. Ya, benar. Ini wilayahku. Oke. Boleh saya tahu nama Anda? Atau julukan Anda? Saya adalah Panglima Perang Pangeran Jayakarta. Anda adalah Panglima Perang Pangeran Jayakarta dari bangsa Goib. Betul sekali. Masya Allah. Apakah ketika Pangeran Jayakarta berperang, Anda juga ikut berperang? Alhamdulillah, saya ikut berperang dengan beliau. Dengan cara melawan yang Goib juga atau dengan bangsa manusia? Beraninya beliau melawan para musuh-musuhnya di hadapannya menggunakan pedang. Apa itu? Pedang? Ada pedang, ada sebuah tombak. Tombak juga? Seperti ini. Oh, ada dua ya? Masya Allah. Oke, tenangkan diri Anda. Oke, Pak Ustadz, ada yang mau ditanya Pak Ustadz? Alhamdulillah, ini beliau salah satu panglima dari Pangeran Jayakarta Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah, kenal? Hah? Kenal? Ini nonton YouTube gimana nggak kenal? Masya Allah. Nonton YouTube. Emang viral. Bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Bismillah. Oke. Berasal dari mana, Didi? Dari Pulau Bidadari Pak Ustadz. Pulau Bidadari, dan salah satu pengikut dari Saya tahu gila. Pangeran Jayakarta. Pak Ustadz. Jayakarta. Anda punya nama atau julukan nggak yang bisa kami sebut? Nama saya adalah Muhammad Abdul Muhammad Abdul Razak. Masya Allah. Masya Allah. Dan Anda dimuslimkan oleh Pangeran Jayakarta. Iya. Berarti Anda tahu betul tentang Pangeran Jayakarta ya? Insya Allah. Insya Allah. Jika Allah mengizinkan. Alhamdulillah. Kalau boleh saya tahu kapan terakhir Anda berjumpa dengan Pangeran Jayakarta? Sudah sangat lama sekali. Udah sangat lama sekali. Dan dimakamin di mana itu Pangeran Jayakarta? Anda tahu? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Masya Allah. Termasuk dari sebangsa jin pun, termasuk diri Anda ya. Pangeran Jayakarta. Oke. Berarti Anda tidak selalu mengikuti Pangeran Jayakarta semasa hidupnya ya? Betul. Oke. Kalau asal dari Pangeran Jayakarta sendiri Anda tahu? Saya tidak mengetahui. Anda juga tidak tahu ya berasal dari mana. Dan apa sih yang Anda ketahui tentang Pangeran Jayakarta? Dia itu lebih sangat bijaksana. sangat bijaksana. Penuh dengan kasih sayang terhadap seseorang. Mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat luar
Oh, seperti itu. Masya Allah. Anda sendiri tahu nama asli Pangeran Jayakarta? Biasa orang menyebut namanya Fatahillah. 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 Biasa disebut nama Fatahillah. Apakah Fatahillah yang Anda maksud adalah panglima dari kerajaan Demak yang memimpin pasukan dalam rangka pengusiran Portugis di Sunda Kelapa ini? Ya, betul sekali. Oh, jadi Anda menganggap Fatahillah itu adalah Pangeran Jayakarta ya? Ya, Dan Anda nggak tahu kalau Pangeran Jayakarta atau Fatahillah itu berasal dari mana ya? saya tidak mengetahui. Situasi pada waktu itu seperti apa sih pelabuhan Sunda Kelapa ini? Sangat luar biasa. Luar biasa. Perdagangan di sini pusatnya. Dari berbagai negara Pusat hadir perdagangan datang ke di sini ya? termasuk salah satu negara bagian India. Nah, pada waktu itu Pangeran Jayakarta atau Fatahillah melawan siapa dia dalam menguasai Sunda Kelapa ini? Portugis. Portugis. Padahal dulu kan Sunda Kelapa ini dikuasai oleh kerajaan Pajajaran. Ya, betul sekali. Apakah melawan kerajaan Pajajaran juga? Ya, sempat ada pertempuran, tapi tidak lama, hanya sebentar. Hanya sebentar. Dan pada akhirnya Sunda Kelapa dikuasai oleh Fatahillah. Betul sekali. Betul ya? Terus kenapa bisa jatuh ke tangan VOC itu? Apa yang terjadi? Kesalahan Kesalahan. Kesalahan siapa itu? orang pribumi Orang pribumi. Masya Allah. yang serakah Yang dengan serang. kekuasaan, mengikuti hawa nafsu Mengikuti hawa nafsu. musuh dalam selimut. Pada waktu itu siapa yang menguasai Jakarta itu? Saya tidak terlalu paham Anda tidak paham ya? karena menggunakan bahasa yang tidak saya mengetahui. Oh, dengan bahasa yang Bahasa Anda luar sana yang berambut pirang. berambut pirang. Ya. Oh, Londo, bermata. Londo. Ya, betul. Orang Belanda. Bermata indah, berwarna biru. Masya Allah. Berarti orang Belanda ini perang melawan Pangeran Jayakarta. Ya, betul. Apakah dalam peperangan itu pangeran terbunuh? Tidak. Tidak. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali ya. Jadi meninggalnya Pangeran Jayakarta itu Tidak bukan dalam karena peperangan. terbunuh dalam peperangan. Bukan. Tidak ya. Karena sudah takdir. Sudah takdir. Berarti usia lah ya, karena menyangkut usia sudah tua itu. Betul sekali. Apakah Pangeran Jayakarta memiliki keturunan? Ya, ada. Sampai sekarang? Ada. Tinggal di daerah mana itu? Salah satu di antara. Anda seperti mencari sesuatu. Ya, salah satu keturunan dari Pangeran Jayakarta. Beliau. Oh, Yang bertopi hijau. Ya, siapa dia itu? keturunan dari Pangeran Jayakarta. Keturunan Keturunan. Masya Allah. ahli waris. Berarti dia calon gubernur DKI itu. Itu jangan ngumpet, Cing. Kemari wahai saudaraku. Begitu ya. Mas, dulu Pangeran Jayakarta tinggalnya di mana sih Anda ketemunya itu? Di ujung pulau Bidadari. Di ujung Pulau Bidadari. Berarti Pangeran Jayakarta tinggal di Pulau Bidadari. Dia ini ngejaga kotak, Posat. Saya Kotak apa itu? menjaga kotak. Tuh. Kotak amal. Bukan. Oh, bukan kotak amal. Terus kotak apaan? Kotak suatu benda. Suatu benda. Itu punya siapa dulu? Manusia. Manusia. Punya Pangeran Jayakarta bukan? Ya, salah Iya. satunya. Oh, kasih tahu, kasih info ahli waris itu. Jika kau ingin, akan kuberikan. Mau nggak, Cing? Katanya ditanyain. Mau nggak mau dibawa malam ini? Aduh, Anda ada aja sih.
Kalau emang itu punya Pangeran Jakarta, kasih ahli warisnya. Ya, abang ambil kau. Iya, udah kirim ke rumahnya dia. Baik. Ya, Baik. Siap-siap, Cing. Paket. Masya Allah. Berarti memang sejarah Sunda Kelapa ini sangat panjang ya. Anda tahu nggak sih kenapa dinamakan Sunda Kelapa? Sunda dari bahasa Jawa. Sunda dari bahasa Jawa. Artinya? Jawa Barat. Oh, Jawa Barat, suku maksudnya ya. Sedangkan kelapa? Kelapa ada status buah. Oh, buah-buahan. Apakah memang pelabuhan ini dulu dipenuhi oleh tangkal Banyak sekali kelapa? pohon buah kelapa. Buah kelapa. Dari ujung sana sampai ujung sana. Oh, Ujung sana. mantap Sampai ujung juga itu. Yang kelapa puan ada nggak itu? Apa itu kelapa buah? Oh, nggak tahu Anda ya, nggak apa-apa. Oh, jadi seperti itu. Ya. Oke lah, berarti memang kekuasaan pelabuhan Sunda Kelapa ini cukup lama dikuasai oleh orang-orang Belanda ya. Betul sekali. Sedangkan Portugis sendiri nggak terlalu lama lah menguasai pelabuhan Sunda Kelapa ini. Hanya sementara. Iya, tapi sayangnya Anda tidak terlalu paham ini tentang sejarah Pangeran Jakarta. Jayakarta itu siapa ya. Sekali. Ya. Maafkan Oh. saya. Ya, tidak apa. Anda tinggal bersama siapa di Pulau Bidadari? Seorang wanita. Seorang wanita. Apakah dia istri Anda? Bukan. Loh. Oh, bukan. Bukan. Piye itu? Dijuluki Pulau Bidadari karena ada banyak sekali wanita di sana. Oh, dan Anda tinggal di sana? Cerita ya. Jarok juga ini jangan. Jangan sampai kedengeran ya, Ustaz. Bahaya kan kejaran main sono. Makanya dinamakan Pulau Bidadari karena banyak bidadari di situ, perempuan. Terus Anda betah tinggal di sana? Wanita banyak sekali di sana, sangat cantik-cantik. Wah, kacau ini kalau diterusin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, istighfar, Ustaz. Iya, itu udah pindah jadi sono. Saya ingin pindah, tapi saya bingung mau kemana. Oh, ikutin tuh. Siapa itu Cing Yunus? Oh, nggak apa-apa. Oke lah kalau begitu, Aki, Muhammad Abdul Razak, saya rasa sih informasinya udah cukup. Terima kasih. Iya. Terima kasih atas kehadiran Anda. Terima kasih. Sudah Tadi sempat menghalau juga ada pasukan dari Baruna, Pak Ustaz. Pasukan dari Baruna. Baruna, Pasukan Selatan pasukan Selatan. Dia mau ngapain? Nanti tanya nggak tuh? ingin menyerang. Ingin menyerang siapa? Menyerang saya? Oh, saya lagi ngopi di situ, lagi minum enak-enakan. Tapi ya nggak apa-apa lah. Iya, kalau begitu Anda boleh meninggalkan tubuh yang Anda rasuki. Iya, saya hargai Anda telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu Cep. Ya oke, Di, sini Di. Loh. Oh, enggak lagi. Udah selesai. Udah. Oke, Di. Tadi mediator pertama tuh itu dialog apa aja itu, kayaknya alot bener ya. Enggak sih, Pak Ustaz. Jadi dari penyempurnaan itu Penyempurnaan, tiba-tiba dia diserang, Pak Ustaz. Oh, seperti itu. Iya, jadi ada beberapa aksi lah dia. Aksi ya, penyerangan. Berarti kita harus waspada ini. Harus waspada, Jangan-jangan dia datang lagi. Masya Allah. Iya. Tapi emang menarik, sahabat Syiar, dari informasi yang diceritakan oleh makhluk yang mengaku bernama Muhammad Abdul Razak, yang sedikit banyaknya menceritakan tentang kondisi pelabuhan Sunda Kelapa di masa lalu. Gitu. Itulah informasi dari makhluk yang tentu saja kita sebagai manusia tidak boleh menjadikan rangkaian itu sebagai sandaran kebenaran kita. Kita tetap harus teliti. Apalagi kalau memang sejarah yang diungkapkan itu jauh dari kebenaran, jauh dari hasil penelitian para ahli-ahli sejarah kita. Tapi hikmahnya adalah memang seperti itulah kondisi zaman dulunya gitu loh, bahwasanya kemegahan, kebesaran dari pelabuhan Sunda Kelapa ini memiliki daya tarik bangsa-bangsa lain untuk menguasainya, betul, betul. Dan mengeruk harta kekayaan bangsa kita. Karena memang kaya akan rempah-rempah, kaya akan berasnya, kaya akan emasnya. Iya, Pak. Kaya siapa lagi tuh? Kayak karena di sini memang dulu ada jual beli emas, udah ada jual beli emas. Ada jual beli emas, Iya.
pertanian, perkebunan juga. Perkebunan. Wah, luar biasa. Sutra segala macam banyak kan? Sutra juga. Yang biasa mereka barter di sini. Iya. Ketemu pedagang dari Cina, India datang, nah tukeran. Biasanya seperti itu barter. Iya. Dan kita akan mencoba untuk memediumisasi mediator kita yang kedua. Mudah-mudahan ada informasi yang lebih akurat dan lebih bagus lagi, yang bisa kita ambil pelajaran dan hikmahnya. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Ini dari mana, Ustaz? Kita tadi aja, dia buka portalnya, buka. Malu ada yang di atas langsung. Masukin aja. Kirain mau dari sini. Hah? Dari rumah ini. Itu mah ada kali buto. Coba ngelongok aja soalnya. Buto itu. Oke, janganlah begitu. Suruh cepet aja dia geraknya. Oke lah. Masuknya aja kali ya. Masuknya aja ya. Oke. Bismillah. Oke. Mulai fokus, kita mulai ya. Bismillah. Sahabat Syiar, ini aduh, Kipri sering kemasukan buto. Oke, Anda bisa sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Anda makhluk yang tinggi besar, berbadan besar. Masya Allah. Anda dari mana ini? Bisa Anda berbicara? Oke. Masya Allah, rambut Anda panjang sekali itu ya, sampai harus disibak. Boleh saya tahu Anda berasal dari mana? Maksudnya apa itu? Ada banyak makhluk yang masuk. Bilang tunggu antrian gitu. Bentar lagi dimasukin. Apa yang kalian cari? Oke. Kami mencari informasi terkait sejarah
Pelabuhan Sunda Kelapa. Anda sendiri sudah lama tinggal di tempat ini? Atau Anda jangan-jangan berasal dari tempat lain? Apa kalian ingin mengembalikan kejayaan kalian? Maksudnya apa itu? Apa maksud dari pembicaraan Anda? Kejayaan kalian telah habis. Oh, maksudnya Pelabuhan Sunda Kelapa? Atau yang disebut Jayakarta dulunya? Enggak, kita hanya mencari informasi sebagai pelajaran. Kita ini sebagai generasi penerus juga pengen tahu sejarah-sejarah yang terjadi di Pelabuhan Sunda Kelapa. Jika ingin mencari, kamu tidak sendiri. Nah lo. Halo. Sebanyak ini. Iya, ini dari Korwil. Ada Korwil Jakarta, Korwil Karawang, Purwakarta, Bekasi. Mereka ingin menyaksikan. Apakah ada informasi yang Anda bisa berikan kepada kami? Oke. Makanya tenangkan diri Anda. Ini kalau masuknya ke Deddy Gunawan, serem ya. Untungnya masuknya ke Kiki. Gimana? Bisa Anda memberikan informasi kepada kami terkait sejarah Pelabuhan Sunda Kelapa? Tidak perlu. Itu kan menurut Anda. Kami itu perlu. Dia memaksa. Siapa yang memaksa? Apa yang akan kita lakukan? Waduh, manggil pasukan. Saya nggak maksa, saya hanya bertanya. Anda bisa nggak memberikan informasi? Tidak sebanyak ini. Emang harusnya kayak gimana? Satu-satu. Oh, ya kan Anda berbicara dengan saya. Di belakang Anda. Enggak, mereka standby aja, jaga-jaga. Bukan wilayah dia lagi. Oh, Kesalahan raja Anda di masa lampau. oh, yang Anda maksud adalah kerajaan Pajajaran. Apa betul begitu? Bukan pajajarannya. Ah, Rajanya. rajanya. Pada saat itu siapa yang memegang? Surawi Sesa. Oh, apa yang dilakukan Surawi Sesa sampai Anda melakukan atau bilang bahwa dia melakukan kesalahan? Kesalahan terbesarnya mempercayai bangsa asing. Oh, Anda tahu dari mana bangsa asing itu berasal? Belanda, VOC, atau Portugis? Tinggal Uganda ya. Manusia Portugis ya. pencari rempah-rempah. Manusia mencari rempah-rempah. Oke. Ketika pertempuran terjadi, apakah Anda melihat pertempuran itu?
Benar-benar tidak bertempur. Lalu apa yang terjadi? Surawi Sesa dikhianati. Beliau dikhianati ya. Ini susah ini. Ini dikhianati seperti apa? Surawi Sesa meminta bantuan kepada Portugis. Kemudian apa yang dilakukan Portugis? Rahasia biarlah menjadi rahasia. Yang saya tahu akan saya ceritakan. Yang tidak tahu tidak akan saya ceritakan. Oke. Sudah. Itu maumu. Itu maumu. Donok. Satu-satu. Oke lah. Kalau Anda ini tinggal di mana? Air. Di air. Sebelah mana air? Karena di sini sangat luas, semua perairan. Kami bertujuh menjaga pesisir. Pesisir sebelah mana itu? Utara, selatan? Sekitar sini saja. Oh, sekitar sini saja. Tugas kami. Kalau yang Anda tahu dulu Pelabuhan Sunda Kelapa seperti apa sih aktivitasnya di sini? Berkumpulan para pedagang. Apa benar ada yang bermata sipit, berhidung mancung? Putih pun ada. Oke, berarti benar ya, bermacam-macam dari bangsa datang ke sini untuk mencari rempah-rempah. Kalau Anda sendiri ditugaskan oleh siapa untuk menjaga pesisir? Tidak bisa. Tidak saya sebutkan ya? Oke, nggak apa-apa. Kemudian apakah Anda mengenal sosok Fathahillah? Nggak capek apa ini begitu-begitu mulu. Anda mengenal sosok yang bernama Fathahillah? Terakhir yang menguasai wilayah sini. Menguasai wilayah ini. Dia membebaskan Sunda Kelapa ini dari cengkraman negara asing atau Portugis. Mencegah. Tadi Anda sempat menyebut nama Surawi Sesa. Apakah Anda mengenal Surawi Sesa? Iya. Siapa beliau itu? Keturunan Sri Paduka Maharaja. Oh, anak dari Prabu Siliwangi. Betul. Lalu kenapa membuka komunikasi dan membuka perjanjian dengan negeri lain itu, Surawi Sesa? Kekuatan perang. Kekuatan perang. Apakah Surawi Sesa khawatir diserang oleh kerajaan lain sehingga minta bantuan oleh Portugis? Portugis. Perahu. Perah apa? Pajajaran bahasa. Kekalahan Surawi Sesa. Kekalahan Surawi Sesa Dikarenakan kepercayaannya terhadap bangsa kami. Oh, seperti itu. Dikalahkan dengan kekuatan pikiran. Ketika
Kenapa itu? Teman Anda itu? Dulu kita pernah seperti ini kan? Oh, Biar saya selesaikan dulu. nah, bagus. Bagus. Silakan Anda lanjutkan lagi ceritanya. Lawan Surawisesa sudah menggunakan akal, Menggunakan akal. strategi, serta senjata. Senjata. Dalam peperangan itu senjata apa sih yang digunakan oleh kedua belah pihak? Surawisesa masih menggunakan ajian-ajian. Ajian-ajian. Masya Allah. Ya, sudah. Sedangkan dari pasukan Muslim, Kerajaan Demak dan Cirebon, Sudah banyak menggunakan senjata. senjata bedil dan meriam di perahu-perahu mereka. Iya. Dan ajian-ajiannya kalah. Ya, Berarti ajian kalahnya sama senjata, Pak. Iya. Kalahnya mah bedil. Mau tembakan. itulah kenapa Surawisesa meminta bantuan Portugis. Oh, jadi untuk mengimbangi persenjataan. Persenjataan. Cuman sayangnya bala bantuan itu datangnya terlambat, ya? Tidak, Oh, tidak. tidak datang. Oh, tidak datang. Melanggar perjanjian. Karena perjanjian. Melanggar perjanjian. Melanggar perjanjian. Oh, itu yang Anda sebut tadi mengkhianati. Ya, Surawisesa sudah menyiapkan imbalan yang besar. Kepada Portugis. Ya, Tapi Portugis ingkar janji nggak datang. ketika seorang mereka pergi. Oh, seperti itu. Masya Allah. Sehingga dengan mudah pasukan Fatahillah menguasai Sunda Kelapa. Karena mereka kalah dari segi persenjataan. Betul. Jawaban terakhir saya. Betul. Kasihan keringetan ya. Nggak ada angin. Bismillah. Ini keluarin, Mas. Keluarin. Cek. Itu meliuk-meliuk itu. Meliuk-liuk. Liuk-liuk. Apa itu? Apaan, Pri? Hah? Apaan? Oke, sahabat siar, ini sudah semakin menarik dan sedikit-sedikit sejarah itu mulai terbuka, ya. Terutama dari segi persenjataan yang digunakan di saat bertempur. Ternyata kecanggihan dalam menggunakan senjata dalam pertempuran pun mempengaruhi kemenangan dalam sebuah pertempuran. Ya, kalau dari menurut makhluk yang tadi masuk ke Kipli itu, bahwasanya kerajaan Demak dan juga Cirebon sudah mulai menggunakan teknologi yang pada waktu itu memang teknologinya itu senapan dan juga meriam yang diletakkan di perahu-perahu para prajurit. Ya, mereka semua menggempur Sunda Kelapa sehingga dengan mudahnya Sunda Kelapa dapat dikuasai oleh pasukan dari kerajaan Cirebon dan juga pasukan Demak. Baiklah sahabat siar, mudah-mudahan ada informasi yang lebih menarik lagi di mediator kita yang ketiga. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke, Pli. Kenapa, Pli? Nanti ngapain? Hilang yang di sini hilang. Udah hilang. Hilang ya? Dimakan tadi. Iya, dimakan tadi. Oh, butuh. Kacau juga bentuknya. Dian Cipluk. Kita olahraga dulu malam-malam. Waduh.
wassalamu ala man ittaba'a Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.